Smart Listeners disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners. Nah, sekali saya Victor di pagi hari ini menyapa Anda dalam inspirasi bersama dengan FKIJK yang hadir setiap hari Kamis jam 9 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kita akan hadirkan sektor keuangan dan juga bisnis di pagi hari ini 1 jam hingga nanti pukul 10, dan kali ini bersama dengan saya Victor untuk 1 jam ke depan. Dan Smart Listeners, untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan bisa SMS atau WhatsApp kami di 0815 68964 kali. Kemudian Anda bisa telepon kami di 0274 557760 atau ke Twitter kami di @smartfmjogja dan Facebook kami di Smart FM Jogja. Dan Smart Listeners, tema kita di pagi hari ini yang hadir adalah tulus memberi makna. Nah, selama 1 jam kita akan berikan inspirasi untuk Anda, terutama di bidang keuangan begitu, dan akan ada yang ngobrol dengan kita di pagi hari ini. Of course, saya ditemani oleh Mas Govinda Yudhistira. Ini beliau dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Selamat pagi Mas Govinda. Halo pagi Mas Victor. Gimana kabarnya Mas? Kabar baik. Mas Govinda baik? Sehat selalu, luar biasa. Oke. Satu lagu dulu Mas. Enggak ya? Mau yang mana nih? Ini saya jadi banyak drum, gitaris, apa nyanyi nih? Oke. Nah, kita nanti bareng sama Mas Govinda juga, dan kita juga akan ajak Anda Smart Listeners sekali lagi untuk bergabung di 0815689664 kali. Dan kita akan bahas sebuah tema yang pertama kali ketika saya terima ini, Mas Govinda, tulus memberi makna, ini menjadi apa ya? Saya sedikit berpikir dalam artian, oh iya ya, di masa sekarang terutama ya kita harus tarik dari kondisi pandemi ya, walaupun kita juga kadang-kadang sudah bosan juga ngobrolin soal pandemi, tapi keadaan ini memang menyentuh kita, bahkan di sektor-sektor yang krusial lah. Saya aja berpikir kadang-kadang kalau ada sesuatu yang besar itu saya nggak pernah loh lihat ada sekolah sampai tutup. Betul. UMKM sampai harus tutup, kemudian teman-teman pedagang harus survive, kemudian ada kondisi-kondisi lain yang juga tersentuh, bahkan tenaga kesehatan yang berjuang begitu luar biasa, dan ini mengguncang kita lah, begitu. Nah, di tema kita pagi hari ini pas banget Mas Govinda mengangkatnya, yaitu tulus memberi makna. Kondisi seperti ini yang dibutuhkan sebenarnya apa sih? Kita mulai dari situ dulu, Mas Govinda. Dengan kondisi semua sektor ini ya terdampak ya. Menurut Mas Govinda, silakan. Kalau melihat realita saat ini ya Mas ya, khususnya kurang lebih hampir 3 minggu ya jalan. Betul. Kurang lebih 1 bulan lah kita semua harus mentaati peraturan pemerintah, dari yang PPKM darurat sampai sekarang sudah berubah leveling jadi PPKM level 1-4. Ya. Ini kalau kita melihat dampaknya cukup signifikan Mas, apalagi untuk teman-teman pelaku usaha yang sektornya itu mikro, jadi teman-teman UMKM itu terdampak signifikan, pedagang-pedagang kecil terdampak signifikan. Itu nggak cuma di sektor perdagangan aja ya, kayak sektor industri atau jasa berpengaruh. Kayak misalnya nih, kita gampangannya kalau kita melihat Jogja secara umum, itu kan kita tahu dia itu hidup dari kerumunan, baik itu pariwisata maupun mahasiswanya. Betul. Nah, kalau dilihat sendiri kan trennya nih, sebelum PPKM aja udah sepi, apalagi pas PPKM. Kemarin sempat melihat tuh jalan-jalan di daerah Malioboro, Seni Olahraga, itu biasanya pedagang dari ujung rel sampai 0 km itu kan biasanya banyak banget kan. Iya. Kemarin itu benar-benar nggak ada orang sama sekali. Selain itu kalau nggak salah data yang pernah saya baca itu kan mahasiswa Jogja itu ada kurang lebih 250.000 sampai 300.000. Nah itu juga pengaruh pada jasa-jasa yang berkaitan langsung dengan teman-teman mahasiswa. Contohnya laundry. Yeah. Kebetulan saya kan bukan asli orang Jogja. Saya ngekos di Jogja, di sini ngekos. Dan kebetulan untuk keperluan cuci pakaian itu kan pakai jasa laundry ya. Namanya anak kos kan. Betul. Sempat ngobrol sama ibu kosnya namanya Bu Tini di daerah Sagan. Bu Tini tuh bilang, Mas,
yang laundry di sini itu cuma sampean tok loh Mas. Loh iya Oh, tak Bu? oke. Loh iya tak Bu? Iya Mas, soalnya kan biasanya yang ngekos di sini di tempat kosku sebelumnya itu kan ada mahasiswa, memang beberapa Hmm. mahasiswa di kampus-kampus di sini. Tapi semenjak pandemi itu teman-teman mahasiswa ini kan pada online, jadi semuanya pada pulang dan kosku Hmm. pun juga sepi, isinya cuma 2 orang aja. Dan yang kalau jadi ibu itu cuma aku aja. Jadi kayak apa ya? Kalau dibilang pandemi khususnya di PPKM ini berpengaruh, benar-benar berpengaruh sih. Dan terkait tulus memberi makna itu kebetulan BRI dipercaya oleh pemerintah untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional atau PEN ya, Mas ya. Ya, betul. Kalau PEN sendiri itu kalau tidak salah pemerintah itu membaginya menjadi 4 inisiatif kalau nggak salah ya. Tapi untuk Betul. BRI berkontribusi di bagian penyaluran BPUM, Ya. Banpres UMKM, kemudian dengan memberikan subsidi bunga kepada para debitur BRI. Dan Hmm. itu harapan kami itu kan teman-teman, kalau kebetulan saya kan di bidang atau di bagian bisnis mikro yang berkecimpung langsung dengan teman-teman di BRI unit, dengan teman-teman Hmm. mantri. Jadi untuk Kanwil Yogyakarta itu meliputi daerah istimewa Yogyakarta dengan beberapa kabupaten kota di sisi selatan Jawa Tengah ya, dari Banyumas sampai Sragen. Itu kami menyalurkan sekitar 750.000 BPUM kepada masyarakat. Nah itu harapannya dengan apa ya, geliat ekonomi saat ini, teman-teman yang kadang apa ya, kalau dibilang produksi juga nggak ada yang beli, Iya, betul. nggak Betul. produksi juga mau makan apa. Nah Betul. harapannya itu dengan adanya PEN ini, BPUM ini, dan juga BRI juga berupaya semaksimal mungkin untuk sesegera mungkin dapat diserap oleh masyarakat. Itu harapannya masyarakat bisa apa ya, setidaknya ketika usaha yang dijalankan biasanya tidak bisa berjalan, dia bisa mencoba peluang lain yang apa ya, istilahnya untuk mencukupi kehidupannya di masa-masa yang kemarin udah sulit, sekarang lebih sulit lagi gitulah. Ya, Mhm. agar Mhm. teman-teman atau masyarakat bisa bertahanlah di kondisi sulit saat ini, Mas. Oke, Mas Govinda, sebelum kita break, mungkin saya mau mewakili teman-teman, kalau mau dikhususkan mungkin sektor UMKM dan pengusaha ya. Hmm? Kalau pertanyaannya lebih ke awam sih sebenarnya, Mas Govinda, sebenarnya kalau dari bank sendiri itu memang ada instruksi khusus dari pemerintah atau tugas khusus yang untuk menyalurkan bantuan atau kemudian istilahnya apa ya, Mas Govinda ya, ini ya relaksasi ya, kalau dari Ah, kredit dan ya, lain-lainnya. Nah, itu betul. memang ada instruksi khususkah? Karena mungkin, dari pemerintah ya, of course. Karena mungkin kan kadang-kadang, pelaku UMKM yang sebetulnya mereka berhak atau pengusaha yang sebetulnya mereka punya hak atas itu, mereka ragu, Mas. Dalam artian, "Eh, tenan ki, rapopo ki," gitu. "Bener nih, nggak apa-apa nih kalau aku ke bank terus kemudian mengakses bantuan itu dan sebagainya." Tapi ini perlu dijelaskan juga, mungkin ada yang belum tersentuh informasinya atau bahkan saya lihat beberapa kali di YouTube juga kalau ditanya nggak tahu, mungkin seperti Ya, itu atau nggak ngerti atau nggak tahu caranya. Nah, tapi memang tugas ini ada ya untuk teman-teman perbankan ya, Mas Govinda ya? ya. Untuk tugas ini, Mhm. untuk sepengetahuan saya, Mas, karena saya Iya, kan iya, iya. di BRI, jadi untuk di pemerintah memang menugaskan bank-bank BUMN untuk membantu proses penyaluran, khususnya kalau BPUM ini ya. Iya. Kalau tahun kemarin itu, kalau tidak salah, yang terlibat itu ada BRI dan juga Mhm. BNI untuk menyalurkan BPUM dengan juga apa ya? Istilahnya kalau BPUM ini ada yang pengusul, ada yang penyalur. Nah, kalau tahun kemarin itu pengusulnya juga terlibat dari teman-teman Pegadaian Mmm. dan yang menyalurkan itu BRI dan BNI. Nah, Oke. untuk yang saat ini setahu saya, kalau dulu kan dibagi itu tahap-tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Iya. Nah, kalau tahun ini itu mungkin pemerintah
istilahnya apa ya? Nek kasarannya itu dulu dibagi per tahap, sekarang itu diberkno di awal gitu loh. Jadi Oh, pemerintah oke. sudah men-state ini BRI menunjuk ya, BRI Mm-mm. kantor pusat harus menyalurkan BPUM sebesar sekian. Nah, kemudian dari kantor pusat didistribusikan ke kanwil-kanwil, dan Mhm. kebetulan Kanwil Jogja itu mendapatkan 750.000. Nah, untuk Wow, teman-teman yang oke. bertanya nih, saya dapat nggak sih? Nah, itu sebenarnya bisa dicek. Jadi sebelum datang ke BRI terdekat untuk melakukan pencairan BPUM, itu teman-teman bisa cek dulu di web di bpum.bri.go.id. Nanti tinggal masukkan NIK-nya di situ. Nanti kalau teman-teman eligible atau berhak untuk mendapatkan BPUM, nanti akan muncul notifikasi di sana. Jadi Mhm. ketika berhak, nanti bisa langsung datang ke BRI terdekat untuk melakukan pencairan. Gitu. Oke, baik. Ini juga jadi informasi ya, Mas Govinda ya, karena kadang kita sadari juga tidak semua masyarakat mungkin bahkan mengakses informasinya pun kadang nggak tahu gitu, Mas Betul, Govinda. betul. Padahal Kadang nggak tahu benar. betul betul. Padahal kan, di kondisi sekarang mungkin mereka sangat butuh begitu, dan ini sesuai juga dengan tema kita bahwa tulus memberi makna ini juga tidak hanya soal apa ya, tidak hanya soal bagaimana kita bisa berbuat, tapi juga bagaimana kemudian, saling berbagi informasi itu juga sangat penting. Nah, Betul. kita break dulu ya, Mas Govinda, nanti di segmen kedua kita lanjutkan. Saya mau bertanya nanti di segmen kedua lebih kepada Jogja sendiri keadaannya seperti apa sekarang, Mas Govinda? Apakah trennya sudah, apa bahasa tingkatannya, mungkin biasa-biasa saja, atau sudah mulai ada geliat dari teman-teman UMKM, atau mungkin, "Wah Mas, ini turun lagi nih," gitu, atau seperti apa? Dari sisi perbankan ya, Oke. terutama dari sisi bagaimana melihatnya mungkin, BRI sendiri, "Wah kok penyalurannya cepat banget nih, banyak yang akses, atau ternyata masih kurang, atau bahkan informasi belum sampai." Kita bahas itu ya, nanti Mas Oke. Govinda ya, di segmen selanjutnya. Baik, Smart Listeners, kita akan, break sejenak, nanti akan kami hadirkan untuk Anda, masih bersama dengan FKIJK, dan di pagi hari ini tulus memberi makna. Saya bersama dengan Mas Govinda Yudhistira dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kita komersial break sejenak.
Kita masuk lagi, Mas Govinda. Smart Listeners di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration, dan kali ini saya masih dalam program FKIJK. Kita masih hadirkan untuk Anda inspirasi dari sektor keuangan ya, terutama untuk tema kita khusus di pagi hari ini kita mau bahas soal tulus memberi makna. Saya masih bersama Mas Govinda dari PT Bank Rakyat Indonesia. Mas Govinda menyambung dari segmen 1 tadi ya, bahwa kita sudah bahas banyak sekali yang kemudian akhirnya bantuan yang dihadirkan dari pemerintah, terutama banyak juga jenis-jenisnya. Saya aja nggak hafal gitu. Karena tapi ini lebih kepada banyak kemudian akhirnya bisa diakses oleh masyarakat. Kita mau lebih spesifik ke Jogja, Mas Govinda. Bagaimana teman-teman merespon ini kalau dari sisi perbankan? Saya mungkin nggak tahu ya dari apa bisa melihat datanya, apakah dari akses kreditnya ataukah beliau-beliau ini ngambil akses dari relaksasinya. Tapi Jogja sendiri secara umum seperti apa, Mas? Khusus di inilah 2021, walaupun pandeminya udah dari kemarin-kemarin. Tapi sudah lupa dari kapan ya. Iya, saya aja lupa itu 2019 atau 2020 sih. Oke, tapi gimana Mas, Jogja Mas? Oke, kalau untuk Jogja sendiri, kita ngelihat salah satu aset terbesar BRI adalah dari kreditnya. Betul, oke. Untuk selama 2021 ini, sebelum ada PPKM, sebenarnya itu dilihat ekonominya sudah istilahnya apa ya, cukup mendekati normal lah. Artinya pergerakan masyarakat kan masih belum dibatasi. Maksudnya tetap protokol kesehatan, tetapi pergerakannya tidak seketat saat ini. Nah itu melihat kredit, kalau kita melihat kan dari realisasi harian nih, teman-teman mantri perharinya realisasi berapa dari total satu kantor wilayah, itu dilihatnya cukup baik. Tapi semenjak adanya PPKM ini, dari sampai lupa PPKM kemarin dari awal Juli ya, dari awal Juli. Iya kayaknya Mas. Dari awal Juli. Sampai lupa ya. Saking lama juga ya. Iya. Dari awal Juli kemarin memang realisasinya tidak sebesar sebelumnya, sebelum masa PPKM. Hal ini juga bisa dibilang cukup mewakili situasi saat ini, karena ketika tadi di awal saya cerita coba keliling tanya-tanya ke sekitar, itu memang sepi banget jalanan, sepi, orang-orang jualan yang biasanya misal nih kasarannya di Tiro ini kalau sore banyak orang jualan bakso, penyetan apa dari ujung perempatan sampai bundaran UGM kan biasanya rame. Nah itu sore itu udah nggak seramai sebelum PPKM. Betul. Jadi memang jika dibilang apa ya, kalau usaha mikro ini kan kasarannya cukup sensitif ya. Beda dengan usaha-usaha yang sudah besar, mereka kan mungkin cash flow-nya, pencadangannya dan lain-lainnya sudah istilahnya termonitor lah dengan baik. Kalau usaha mikro kan ketika dia tidak dapat jualan satu hari, dia nggak dapat apa-apa hari itu. Betul. Apalagi ini sampai berhari-hari. Nah, itu yang kadang bikin apa ya? Mungkin kalau orang awam melihat, wah orang bank bisanya gini aja. Tapi kalau misalkan di BRI sendiri, kami kasarnya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para pelaku usaha ini. Even bahkan nih ya, jangankan usaha-usaha kecil. Kemarin atasan saya cerita, beliau pergi ke salah satu istilahnya toko penjual batik yang bisa dibilang cukup besar. Nah, beliau itu juga menyampaikan, atasan saya menyampaikan kalau datang ke toko itu kurang lebih jam 2. Dan pelayan di toko itu bercerita bahwa, oh ibu orang kedua yang datang ke sini hari ini. Bahkan itu toko yang gede, istilahnya toko yang sudah lumayan lah ya, jualan batik aja,
hari itu yang datang baru 2 orang, itu hitungannya udah jam 2, jam 3 sore. Gimana dengan apa ya istilahnya industri atau usaha lainnya yang sektornya mungkin lebih kecil. Nah, ternyata pun di toko itu jenis-jenis batik yang disajikan juga tidak sebanyak biasanya. Artinya kan para perajin batik ini juga apa ya, kasarannya sudah produksinya tidak sebagus atau sebanyak pada sebelum PPKM ini. Karena kembali lagi ke teori bahwa Jogja itu hidup dari kerumunan. Betul. Ketika Jogja tidak ada yang berkerumun, otomatis semua sektor yang seharusnya bisa bergerak jadi mati, Mas. Jadi kayak gitu sih. Emang apa ya? Kalau kasarnya bilangnya itu kayak efek domino itu. Jadi ketika kerumunannya sepi, semuanya udah nggak jalan. Kalau di Jogja itu kayaknya seperti itu sih. Jadi itu berimbas juga pada penyaluran kredit kita. Karena orang-orang ditawarin pun mungkin masih takut karena apa namanya PPKM ini kan pemerintah kita melihat mungkin pemerintah juga melakukan evaluasi ya setiap minggunya dievaluasi apakah sudah terjadi penurunan kasus atau tidak, jadi tidak langsung dipukul 1 bulan gitu kan takutnya. Nah itu mungkin dari kebijakan seperti itu mungkin masyarakat juga masih belum berani untuk memulai usahanya kembali, dengan teman-teman mencoba menawarkan, beberapa masih belum beranilah untuk mengambil itu dan memulai usahanya lagi karena PPKM-nya masih belum tentu besok 2 Agustus ya rencananya selesai. Itu belum tentu juga udah selesai, nanti bisa diperpanjang lagi, kita masih belum tahu. Oke, Mas Govinda, sedikit lagi sebelum kita break. Kalau di sisi UMKM, kemudian secara umum mungkin nasabah ya, itu tadi cukup sulit juga atau ada ketakutan bahkan untuk mengambil kredit begitu. Nah, kalau dari ini mungkin jarang ditanyakan juga, dari sisi bank ikut dalam tanda kutip ikut terganggu juga nggak sih Mas dengan kondisi ini? Dalam artian akses kreditnya, kemudian dari sisi-sisi yang lain. Kadang orang atau awam mungkin berpikir, lah bank kan nggak ngaruh apa-apa, dia cuma nyalurin aja gitu. Tapi kita curhat dari 2 sisi lah. Iya. Gimana Mas? Ada pengaruh nggak dengan kondisi ini juga? Kalau kita melihat portofolio bisnisnya BRI itu kan secara nasional 80%-nya kan mikro. Kalau di Jogja pun di atas 85% portofolionya juga mikro. Artinya ketika masyarakat terdampak, otomatis BRI juga terdampak juga. Artinya karena geliat masyarakat di situasi sulit saat ini, kita kan juga tidak semata-mata untuk mencari profit ya, sekali lagi karena tulus memberi makna itu, Mas. Artinya BRI juga berupaya untuk tidak hanya menyalurkan kredit, tapi juga untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID ini. Terdampak COVID ini kita melakukan relaksasi, artinya mengacu juga ya pada peraturan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Kita juga melakukan restrukturisasi, relaksasi juga kepada nasabah-nasabah yang terdampak situasi sulit saat ini dengan pemberian grace period, jadi bisa ada penundaan pembayaran dan sebagainya, yang intinya juga tidak hanya pelaku usahanya saja yang terdampak, tapi juga industri perbankan, BRI juga yang core bisnis yang mikro itu juga ikut terdampak. Jadi istilahnya apa ya, tulus memberi makna itu ya sekali lagi hubungan kita dengan nasabah mikro itu bukan hubungan apa ya istilahnya debitur dan kreditur, tetapi bergandeng bersama-sama karena tujuannya adalah untuk sekali lagi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kredit tersebut. Kemudian salah satu visi dari BRI adalah untuk menjadikan financial inclusion-nya Indonesia itu lebih tinggi, karena kalau dilihat dari beberapa negara di Asia Tenggara, Indonesia memang cukup tertinggal. Jadi visi di tahun 2025 harapannya dengan
apa ya, istilahnya dengan kehadiran BRI bisa membantu masyarakat untuk dapat mengakses perbankan, mulai dari perbankan dasar untuk mengenalkan tabungan, agar masyarakat itu juga sudah bisa mulai apa ya, istilahnya melek untuk mencatat cash flow mereka, pendapatan, Ya. pengeluaran dan lain sebagainya. Itu sih harapannya agar masyarakat juga lebih aware dan bisa lebih sejahtera lah dengan kehadiran. Jadi di segmen ini mungkin saya menyimpulkan bahwa sebenarnya dari bank juga merasakan hal yang sama, yang dalam artian exactly sama begitu. Ya, exactly sama. Nggak ada yang lebih baik juga sebenarnya. Iya, betul. Tapi nanti kita break dulu ya, Mas Govinda. Di segmen selanjutnya saya mungkin pengen sampaikan juga pertanyaan begitu, terutama terkait dengan tema kita tulus memberi makna. Kalau kita akhirnya gini, saya jadi berpikir, Mas Govinda, kemudian dari pemerintah pusat punya kebijakan soal macam-macam lah, restrukturisasi, kemudian banyak lah, saya nggak bisa sebutkan juga karena beberapa juga banyak begitu. Dan harapannya optimisme itu muncul di masyarakat. Betul. Ada bantuan, ada kemudian kebijakan-kebijakan yang meringankan. Nah, optimisme apa, Mas Govinda, yang bisa terus ditumbuhkan begitu? Kaitannya antara bank penyalur seperti BRI sendiri dengan masyarakat begitu. Apa yang masih bisa dioptimiskan begitu ketika mungkin di tengah masyarakat banyak pesimisme. Aduh Mas, aku tuh kalau ngambil kredit ya, itu juga bingung nanti bayarnya gimana walaupun udah diselo-seloin ini gitu. Tapi kan kemudian di sisi bank, Bu, ini eman-eman loh kalau nggak diambil. Masa Iya. nggak mau dimanfaatkan? Mungkin bisa lewat sini usahanya setidaknya jadi survive atau kemudian. Nah, seperti apa sih optimisme yang kemudian bisa dibangun sesuai dengan tema kita, tulus memberi makna. Kita break dulu ya, Mas Govinda ya. Oke, Nanti ya. di segmen selanjutnya kita bahas masih bersama dengan Mas Govinda Yudhistira dari PT Bank Rakyat Indonesia. Kita membahas mengenai bincang keuangan bersama FKIJK dengan tema tulus memberi makna. Kita break sejenak.
Kita masuk lagi, Mas Govinda. Smart Listeners di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration, dan Anda mendengarkan kami dalam program Info Bisnis dan Ekonomi. Dalam segmen kita adalah Bincang Keuangan bersama dengan FKIJK DIY. Kali ini saya bersama dengan Mas Govinda Yudhistira dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Nah, kita sudah membahas tadi di segmen 1 dan segmen 2 bahwa memang kondisinya, saya nggak mau bilang kemudian semuanya akhirnya menekan ya, Mas Govinda ya, tapi ada peluang lah, ada kesempatan. Harapan. Betul, ada harapan, ada optimisme begitu. Dan kemudian apa yang menjadi optimisme yang bisa ditumbuhkan begitu, Mas Govinda? Terutama saya sebagai masyarakat awam tuh kadang melihatnya gini, pemerintah punya maksud yang baik dengan kebijakannya, begitu, Betul. dengan caranya sendiri, begitu. Kemudian implementasinya di masyarakat, kadang masyarakat masih takut dan sebagainya. Nah, salah satunya penyaluran dana lah dalam bentuk apapun. Nah, bank itu kan di tengah-tengah nih. Kalau saya bayangin ada 2 orang yang lagi curhat sama 1 orang. Si bank ini tuh di tengah nih. Kadang-kadang kan apa ya, Mas? Tapi analogi saya benar nggak kayak gitu? Ya, benar. Suaranya dari bawah, suaranya dari atas. Iya kan? Ya, Nah, benar. itu kemudian gimana, Mas? Nah, arahnya pertanyaan saya adalah apa optimisme yang bisa dibangun begitu, terutama di masa sekarang. Mungkin dananya sudah ada, tapi akses masyarakat masih takut dan sebagainya. Dengan kaitannya tulus memberi makna. Silahkan, Mas Govinda. Oke, thank you Mas. Jadi melihat situasi saat ini, tentu dari BRI sendiri, dari kantor pusat sudah menyiapkan, khususnya dari Direktorat Bisnis Mikro ya, Ya. itu sudah menyiapkan skema-skema yang bisa dipilih oleh masyarakat saat ini. Kebetulan bulan depan itu kami akan meluncurkan skema baru nih Mas. Jadi skema baru itu gambarannya ya kurang lebih masyarakat bisa meminjam. Nanti pembayarannya, angsurannya itu masyarakat bisa memilih. Nanti kami bisa memberikan opsi dengan pemberian grace period atau skema pembayaran 20% dari total plafon dan kewajibannya yang harus dibayar setiap bulannya, seperti itu Mas. Jadi untuk saat ini untuk istilahnya untuk merespon atas isu yang sedang ada, itu kantor pusat sudah menyiapkan itu. Nanti akan di-launching minggu depan ya, bulan Agustus itu. Dan untuk masyarakat sendiri pun jangan khawatir. Intinya di sini BRI juga berharap dengan pembentukan skema ini, usaha-usaha yang kemarin sempat istilahnya sempat mati lah ya. Kalau bahasa directnya itu sempat mati, diharapkan bisa menggeliat lagi lah. Dan untuk masyarakat sendiri pun nggak usah khawatir. Jadi untuk saat ini BRI dengan strategi inisiatifnya revitalisasi mantri, itu kami sudah menempatkan mantri-mantri itu ke wilayah kerjanya masing-masing. Jadi masyarakat istilahnya nggak usah bingung lah. Kalau mungkin orang awam belum paham ya, kalau mantri itu istilahnya kita bahasa umumnya mantri ya. Mantri itu kayak petugas marketingnya BRI yang bertugas untuk menaungi beberapa wilayah tertentu, tapi khusus untuk segmen mikro. Jadi teman-teman mantri ini diharapkan bisa menjadi financial advisor-nya bagi masyarakat. Tidak hanya ngomongin masalah pinjaman aja ya, misalkan butuh kredit bilang ke mantri, tapi ketika mungkin butuh fitur atau produk-produk lain yang dimiliki oleh BRI, masyarakat juga bisa langsung konsultasi dengan teman-teman mantri yang ada di wilayah kerja masing-masing. Jadi kami berupaya memprovide semua kebutuhan masyarakat, tidak hanya di sektor pinjaman, tapi sektor simpanan juga, atau mungkin untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat. Kita juga punya pasar ID, jadi Bapak Ibu yang mungkin dagangan di pasar, bisa belanjaannya bisa didaftarkan di pasar ID dan bisa diakses oleh masyarakat yang tidak bisa bepergian kemana-mana, bisa lewat handphone, bisa transfer dan seterusnya. Jadi intinya
terkait hal tersebut, BRI dari pusat juga sudah mengeluarkan instruksi atau mengeluarkan produk yang nantinya akan kami launching pada tanggal 3 Agustus, bisa mulai direalisasi pada bulan Agustus besok. Gitu. Karena intinya masih ada harapan lah untuk bisa melanjutkan bisnisnya. Tadi Mas Govinda sempat sebutkan beberapa ini ya, produk ya yang bisa kemudian bisa diakses. Artinya sebenarnya banyak ya Mas untuk ini ya. Tinggal bagaimana sinergi dan kolaborasinya ya, begitu? Betul, betul. Jadi untuk produknya sendiri pun kami ada banyak. Harapannya kami menempatkan mantri untuk menguasai satu wilayah kerja itu agar masyarakat istilahnya si mantri ini jadi artisnya kampung lah. Jadi kalau misalkan masyarakat butuh konsultasi masalah keuangan dan lain sebagainya bisa melalui teman-teman mantri. Misal Mas, piye ya daganganku ternyata lari neng desa sebelah misalnya gitu. Terus kok dikirim bayarnya caranya piye ya, aku ben iso ngerti catatannya apa gimana gitu, nanti bisa dibantu sama teman-teman mantri. Jadi produk-produk kita variatif yang bisa menunjang istilahnya apa ya, menunjang keberlangsungan usaha mikro. Jadi semua-muanya kebanyakan produknya di sektor mikro. Mas, sedikit soal mantri, saya kok jadi tertarik begitu. Nah ini kemudian apakah beliau ini siapa? Dalam artian apakah dari pihak bank, kemudian cakupannya seperti apa, terus ranahnya apa, Mas? Sedikit ya, ini jadi additional information aja. Ini gambaran aja, jadi kasarnya mantri itu marketingnya BRI unit ya. Kalau di BRI itu kan ada unit, KCP, kantor cabang, kantor wilayah. Nah, kalau untuk BRI unit kan memang fokusnya di sektor mikro. Nah, pemasarnya itu namanya mantri. Nah, untuk saat ini satu mantri itu ditaruh di satu desa. Jadi kalau misalkan di kota Jogja ini kan lebih padat ya. Oke. Kalau di Jogja kan lebih padat, itu nanti satu mantri dibagi ke beberapa dusun sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Kalau di desa berarti dibagi sesuai desa wilayah kerjanya masing-masing. Nah, harapannya di situ mantri ini kan sebagai apa ya, marketingnya BRI kan. Marketingnya tidak hanya pinjaman aja, tapi simpanan dan produk-produk jasa lainnya. Nah, itu harapannya satu mantri ketika dia menguasai satu wilayah kerja di situ, itu kan banyak potensi tuh yang ada di sana. Mungkin masyarakat yang butuh kredit atau masyarakat yang sudah memiliki kredit butuh tambahan fasilitas lain untuk menunjang usahanya dan sebagainya. Nah, harapannya si mantri ini bisa hadir untuk masyarakat, membantu menyelesaikan permasalahan finansialnya. Jadi ketika masyarakat atau nasabah ini cerita, Mas butuh apa, si mantri ini sudah ada solusinya, kemudian bisa membantu keberlangsungan bisnisnya masyarakat. Gitu sih, Mas. Oke, jadi nggak cuma ATM yang dekat ke masyarakat, ada mantri juga yang akhirnya dekat ke masyarakat. Dekat sama masyarakat. Iya, karena apa ya? Mungkin istilah untuk financial planner itu masih asing mungkin ya, tapi lebih kepada mungkin mendekatkan begitu, karena ya masyarakat lebih sederhana biasanya tanyanya. Dan Aku apalagi butuh di era saat ini ya Mas ya, mungkin saat ini memang harus dibagi dengan teknologi yang canggih. Ya, betul. Kadang orang itu apa ya, sedikit lupa bahwa keberadaan manusia lain itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Artinya harus masih ada yang namanya itu human touch. Di situasi-situasi sulit seperti ini, keberadaan orang yang apa ya, secara langsung mensupport masyarakat itu juga diperlukan. Salah satunya itu teman-teman mantri diharapkan bisa membangun human touch itu, menyentuh masyarakat, tidak hanya membantu dari sektor perbankan saja, tapi juga moral support atau mungkin memberikan masukan-masukan ketika masyarakat bertanya. Nah itu kalau kata Direktur Bisnis Mikronya BRI itu bilang kalau membangun ketulusan Tuhan akan memimpin kita. Jadi ketika kita berusaha untuk selalu tulus membantu masyarakat dengan ikhlas untuk tujuan kebaikan bersama, kami yakin bahwa pasti akan selalu ada jalan untuk menuju perbaikan atau kebaikan itu. Jadi luar harus biasa. Oke, itu tadi quotes ya.
Quotes Dari dari Oke, kita break ya, Mas Govinda. Nanti di segmen terakhir kita mau bungkus, kita mau simpulkan begitu perbincangan ini. Kita mulainya tadi di awal dari keadaan, kondisi, situasi, dan kemudian melihat dari dua sisi, dari sisi perbankan maupun sisi nasabah. Kemudian di segmen ini kita bahas bahwa optimisme itu ternyata masih ada begitu dengan direspon oleh bank sendiri. Kali ini khususnya untuk BRI, berbagai macam produk yang bisa diakses, ada bantuan, ada mantri juga yang kita kenal tadi, begitu. Termasuk saya yakin juga pasti akses teknologi informasi sekarang jadi digenjot dong yang Mas ya. Betul. Semua di handphone ya sekarang ya. Semua di handphone, benar. Mantri realisasi dan lain-lain di HP semuanya. Iya, orang zaman dulu kalau cari makan harus ke warung, sekarang makanan yang suruh datang ya. Nah, iya. Kan butuh orang kan ngantar. Nah, iya, untung nggak terbang sendiri ya, Mas. Iya. Kamu cilok ke sini gitu. Iya. Oke, kita break dulu Mas Govinda ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Mas Govinda Yudhistira dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kita dalam program Bincang Keuangan FKIJK DIY dalam tema Tulus Memberi Makna. Kita break, Smart Listeners. Kita masuk lagi, Mas Govinda.
Smart listeners di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration, dan kita sampai di segmen terakhir perbincangan kita bersama dengan Mas Govinda Yudhistira dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, tulus memberi makna dalam program Bincang Keuangan bersama dengan FKIJK DIY. Nah, di segmen terakhir ini, Mas Govinda, sekarang pelayanan BRI offline semua, online semua, atau gimana, Mas? Kedua-duanya berjalan semuanya, Mas. Oh, oke. Kalau untuk offline masih berjalan normal, tapi dengan menerapkan protokol, jadi maksimal yang bisa ada di dalam itu 25%, tapi kami mengedukasi masyarakat untuk menggunakan fasilitas-fasilitas e-channel maupun Brimo kita untuk transaksi, dan juga memanfaatkan adanya agen briling untuk transaksi yang mungkin transaksi di bawah yang kecil-kecil bisa di agen briling yang sudah tersebar di daerah Jawa Tengah DIY. Jadi dua-duanya tetap jalan ya. Dan kemudian kita juga harus apresiasi teman-teman perbankan juga yang terus semangat selain sektor-sektor lain tentu tanpa mengurangi respect ya. Sektor perbankan juga bekerja keras sekali untuk ini menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat juga dan yang bisa diakses untuk teman-teman UMKM, pengusaha, atau mungkin sektor-sektor lain juga yang membutuhkan bisa mengakses begitu dan mencari informasinya. Sebelum kita sampai ke perbincangan terakhir, boleh nggak sih Mas sebenarnya kalau misalnya nasabah yang benar-benar awam, terus habis itu mengakses layanan BRI, kemudian tanya-tanya gitu, dalam artian dia pengen tahu banyak begitu. Aksesnya bisa kemana, Mas Govinda? Bisa untuk masyarakat yang terbiasa dengan internet ya. Nanti bisa dicek di bri.go.id. Di situ banyak sekali produk-produk dari BRI, baik itu pinjaman, simpanan, jasa-jasa lainnya yang ditawarkan. Kemudian bisa ke BRI unit terdekat. Kalau kita di Kanwil Jogja sendiri itu ada 600 BRI unit yang keluar dari Kabupaten Banyumas di ujung sampai di Kabupaten Sragen itu ada 600 BRI unit, masing-masing paling tidak di satu kecamatan ada satu ya. Nanti mungkin bisa ke teman-teman mantri juga, jadi teman-teman mantri itu juga ada namanya pojok mantri desa, itu teman-teman mantri bisa 1 minggu itu dalam beberapa hari standby di kantor kelurahan, jadi di situ memang sudah disiapkan tempat, sudah bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk membuka pojok mantri desa. Jadi masyarakat yang mungkin ingin bertanya-tanya terkait produk simpanan pinjaman bisa ke teman-teman mantri, atau mungkin kalau dapat info dari tetangganya, oh mantrinya sengiki gitu kan, bisa minta nomor teleponnya, bisa telepon ke teman-teman mantri juga bisa. Semuanya bisa dilakukan sefleksibel mungkin lah agar masyarakat bisa mengakses informasi perbankan khususnya BRI yang melalui channel-channel tersebut. Gitu, Mas. Oke. Mas Govinda, ini sebelum terakhir begitu ya, apa yang bisa dibungkus lah untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Dari awal kita bicara soal situasi, kondisi, dan juga bagaimana kemudian berjalan sampai 2021 ini di bulan Agustus. Wow, tiba-tiba Agustus loh. Iya, tiba-tiba Agustus ya nggak kerasa. Iya. Kayaknya tahunnya ini ke-skip. Kayak tiap hari tuh balik kantor, ke kosan, tidur, bangun. Loh, kok udah Agustus? Ini perjalanannya Mas. Soalnya masih pakai versi trial soalnya, belum beli versi yang penuh. Jadi suka tiba-tiba ke-skip gitu. Nah, kemudian segmen pertama tadi situasi, kondisi, dan juga keadaan begitu. Kemudian di kedua tadi kita melihat dari dua sisi. Kemudian segmen ketiga ada optimisme. Nah, dibungkus seperti apa perbincangan kita, Mas Govinda? Sebelum nanti terakhir ya. Oke. Pada intinya kami ingin mengucapkan tetap memang situasi saat ini situasi yang sulit, tidak hanya bagi 1-2 orang saja, tapi
Saya rasa untuk seluruh masyarakat ini situasi yang sulit, tetapi yang harus diingat adalah kalau kata R.A. Kartini itu habis gelap terbitlah terang. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat terang itu jika kita tidak merasakan gelapnya terlebih dahulu. Artinya setelah situasi sulit saat ini, mungkin memang banyak bisnis di sektor-sektor tertentu yang kacau, tetapi kami selaku pihak bank, posisi bank, khususnya BRI, kami memposisikan diri kita istilahnya sepadan lah dengan masyarakat. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk membuat produk yang bisa menjadi harapan lah bagi masyarakat untuk memulai usahanya kembali. Nah, istilahnya walaupun situasi sulit, tapi tetap berjuang, Tuhan insya Allah akan menunjukkan jalannya untuk kita. Itu, Mas. Luar biasa. Itu kalau di tweet lumayan itu. Nggak cukup, Mas. Tapi luar biasa. Iya betul. Saya menangkap pesannya bahwa memang optimisme itu ada, harapan itu ada. Saya pinjam istilahnya Mas Govinda tadi, tidak bisa merasakan dan menikmati terang kalau tidak melalui gelap dulu, begitu. Diambilnya atau dikutipnya dari Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Dan itu memang, walaupun saya percaya smart listeners juga yang mendengarkan berat, begitu, atau berat itu berarti mungkin belum bisa dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Nah, terakhir, Mas Govinda, Tulus memberi makna versi Mas Govinda sebelum kita tutup semuanya. Ini mau saya tweet juga nanti. Oke, setelah perbincangan kita, Mas Govinda, Tulus memberi makna. Tulus bukan berarti seberapa banyak yang kita dapat, harapan ketika kita memberi orang, seberapa banyak impact yang nantinya akan kita peroleh. Tapi tulus itu tentang seberapa banyak usaha dan bantuan yang kita berikan pada masyarakat atau orang-orang terdekat di sekitar kita, tanpa berpikir sedikit pun untuk hal itu akan kembali ke kita. Jika kita melakukan hal itu setiap hari, mungkin tidak hanya 1-2 orang yang merasakan dampak atau kebaikan itu, tapi akan banyak orang-orang yang nantinya ketika mungkin dia mendapatkan bantuan itu, dia juga akan melakukan hal itu ke orang lain. Jadi sisi dominonya itu akan terasa. Jadi kita harus gotong royong bersama-sama, saling membantu, melepaskan semua istilahnya ego-ego yang nantinya apa nih dampaknya ke diri saya itu. Untuk kondisi sulit saat ini, mari kita lepaskan dulu, kita harus saling menolong agar situasi membaik, biar kita ingat lagi ya, ini tahun berapa, bulan apa gitu ya, kemana-mana tahu ditanya. Ini kan kalau kayak gini kan saya jadi mikir, masa gimana ya wajahnya kalau nggak pakai masker gitu kan. Itu hal tersulit selama pandemi itu kayak gitu. Iya. Mengenal wajah ya. Semoga pandemi segera berlalu. Oke, terima kasih Mas Govinda Yudhistira. Thank you so much. Luar biasa talkshow kita di pagi hari ini. Dari tetap sehat ya Mas ya. Amin. Amin. Nomor 1. Siap. Saling mendoakan sektor perbankan dan sektor media ya. Media itu juga terdepan loh. Iya, kita saling mendoakan semoga semua sehat, semoga semua selamat, dan semoga terus memberikan dampak yang luar biasa. Thank you so much, Mas Govinda Yudhistira dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Thank you, Mas. Thank you. Dan Smart Listeners, demikian informasi dan juga inspirasi di pagi hari ini dalam FKIJK. Kita akan hadirkan untuk Anda. Setelah ini program yang akan lanjut hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi.